baik dari panitia maupun nanti dari kami LBH secara kelembagaan menilai, sehingga nanti itu menjadi rekomendasi dan laporan ke BPHN, hingga akhirnya nanti BPHN seperti disampaikan tadi oleh Bapak Kapus, BPHN nanti akan mengeluarkan sertifikasi paralegal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM. Baiklah, langsung saja materi kita pertama ini tentang hak asasi manusia. Saya serahkan kepada Bapak Sudiman. Bapak Ibu akan bisa berkolaborasi, bersentuhan dengan pemerintah daerah dalam perlindungan perempuan dan anak ini. Baik, tentu bagi Bapak Ibu yang akan beraktivitas sebagai paralegal, tentu juga membutuhkan sedikit ya tentang hak asasi manusia. Karena bagaimanapun juga nanti di lapangan akan bersentuhan dengan hak asasi manusia dari pihak-pihak yang terkait. Apalagi perempuan dan anak juga masuk ke dalam 10 hak dasar hak asasi manusia yang diatur di dalam Undang-Undang HAM kita. Mungkin kita berawal dari pengertian apa itu HAM dulu. Saya memposisikan materi kita masih HAM dasar, belum ke HAM yang teknis, karena nanti HAM ya akan pengerucutannya akan mengikut sesuai dengan kelompok-kelompoknya. Karena HAM ini juga dari kita di Indonesia juga mengakui ada 10 HAM dasar. Itu dasarnya, nanti pengembangannya. Jadi apa yang kita bahas hari ini? Hak yang sangat mendasar pada setiap diri orang, gitu ya. Dan tidak boleh ada yang mengurangi, ya, atau dikurangi, atau bahkan dicabut. Nah, ini. Oke, lanjut Bang. Ini dia. Ini baru definisi resmi hak asasi manusia dari Undang-Undang Nomor 39. Jadi Undang-Undang HAM kita itu Undang-Undang 39 tahun 1999. Ini undang-undang yang sangat fenomenal ya. Undang-undang yang lahir pada periode Pak Habibie. Ya, banyak sekali undang-undang yang memang dibutuhkan pada saat itu, muncul pada periode-periode itu. Dan undang-undang lebih dulu mengatur tentang HAM, baru masuk ke dalam Undang-Undang Dasar. Kita masih ingat ya, ada revisi amandemen, bukan revisi kalau Undang-Undang Dasar. Ada amandemen kedua Undang-Undang Dasar kita pada tahun 2002, sekitar 2002 itu baru memasukkan muatan HAM secara tertulis, secara rinci 10 hak dasar itu di dalam Undang-Undang Dasar 45, tapi terlebih dahulu keluar diatur di dalam Undang-Undang 99-nya. Ya, jadi ini posisi penting dari undang-undang. Dan inilah landasan kita dalam penempatan hak asasi manusia di Indonesia. Ya, kalau definisi bisa kita masing-masing kalau ditanya apa definisi HAM, pasti kita akan membuat definisi-definisi sendiri. Tapi dari sedemikian banyak definisi-definisi yang bisa kita buat, itu adalah menyangkut bagaimana seperangkat hak yang melekat, ya, tidak bisa dikurangi, dibatasi, apalagi itu adalah memang anugerah. Ini bukan warisan. Dan setelah terbunuh, dia merasa bersalah dan masyarakat menghakimi dia, dan akhirnya dia dijebloskan ke penjara. Dan si perempuan ini tadi di penjara, dihukum kalau nggak salah 2 tahun lebih. Tapi yang saya tanyakan di sini, pembelaan apa yang harus dibuat kepada perempuan itu? Karena dia berusaha membela diri. Karena saya lihat di negara, ada di beberapa negara berhak membela dirinya walaupun sekalipun dia membunuh. Jadi itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Sebagai sebuah negara hukum, kita tadi kan sudah kita katakan meniti dari namanya kepastian, kemanfaatan, dan keadilan sebagai mana tujuan daripada hukum tersebut. Mungkin yang ketiga pertanyaannya, pembelaan diri. Ini memang menarik. Kalau pertanyaan dari kakak apa tadi kak? Kali ini terkait dengan pertanyaan kakak ini memang sudah mengarah ke teori-teori hukum, lebih ke masuk ke teori-teori hukum pidana. Mungkin pembelajarannya itu agak lebih lex spesialis, kalau kami bilang lebih khusus lagi mempelajari karena sudah masuk dalam teori-teori hukum. Teori hukum dalam ini yaitu namanya itu ada penghapusan pidana. Penghapusan pidana karena ada beberapa perbuatan itu yang masuk dalam kategori penghapusan pidana. Penghapusan pidana.
Misalkan apa? Pembelaan secara terpaksa. Pembelaan secara terpaksa di dalam hukum pidana tidak dipidana, gitu. Tetapi untuk mengukur apakah itu masuk dalam kategori pembelaan secara terpaksa, harus dilihat juga fakta daripada kejadian yang ada. Misalkan yang baru-baru ini, yang baru viral nih, yang penembak Laskar FPI kan, mereka kan menembak membunuh tuh, dan putusan hakim bebas kan, bahwa mereka terbukti melakukan pembunuhan, tetapi pembunuhan yang dilakukan karena adanya pembelaan diri. Jadi secara teori hukum pidana, hal tersebut dibenarkan dan tidak dapat dipidana. Tetapi untuk melihat daripada hal tersebut, seperti kalau ceritakan tadi, dia membunuh orang karena daya paksa, harus melihat lagi faktanya gitu. Untuk melihat faktanya bahwa dia itu benar melakukan pembelaan secara terpaksa. Misalkan nih secara umum, kita katakan kita membela terpaksa. Ada seseorang, misalkan mau membunuh kita, dia megang bawa senjata tajam, tapi jaraknya sekitar, kita katakanlah 2 meter dari kita. 2 meter dari kita. Terus tiba-tiba kita bunuh juga dia. Kenapa? Kita bilang kita mau membela diri karena dia membunuh kita. Itu kalau secara teori hukum, secara pembuktian hukum, itu tidaklah masuk dalam kategori pembelaan terpaksa. Karena apa? Karena masih ada langkah-langkah lain yang dapat dimungkinkan untuk menyelamatkan dirinya. Langkah-langkah apa? Dia pergi lari. Kenapa? Jarak masih 2 meter. Masih dimungkinkan untuk lari, untuk pergi menghindar, gitu. Jadi untuk menilai itu memang kembali ke fakta-faktanya. Tetapi itu secara hukum pidana, seorang yang membunuh karena pembelaan diri atau pembelaan terpaksa tidaklah dipidana. Tapi memang harus melihat faktanya gitu. Kalau cerita hukum pidana bukan cerita tentang tataran teori, makanya dalam hukum pidana ada pemeriksaan fakta persidangan. Apakah itu memenuhi kategori pembelaan terpaksa gitu. Jangan juga orang pegang parang jaraknya 5 meter lagi, tiba-tiba kita membela nih, kita tembak pakai pistol, aku bela diri kok Pak gitu. Ya itu kan tidak berimbang antara parang dengan pistol gitu. Antara parang dengan pistol tidaklah berimbang secara pembelaan diri gitu. Karena apa ya? Kita masih, seperti saya katakan tadi, kita masih bisa lari, masih pergi menghindar gitu. Jadi tidak masuk dalam kategori pembelaan terpaksa. Kecuali ini, kita mau dibunuh nih, nggak ada cara-cara lain yang kita lakukan untuk menyelamatkan diri kita selain daripada menghilangkan nyawa dia. Itu pun harus dengan berimbang, dengan perlawanan yang berimbang. Misalkan seperti apa nih? Kita sudah berada dalam tembok lah ini, belakang kita tembok, dia jaraknya sangat mepet dengan kita, bahkan benda sudah seperti ini. Ya karena mau nggak mau, upaya hukum yang dapat kita lakukan untuk menyelamatkan diri kita, ya dengan misalkan dengan pisau yang dia bawa, dia coba mau bunuh kita, kita tangkis sehingga muncul perlawanan sehingga kena ke dia. Itu pun masih melihat faktanya lagi ya. Hal tersebut juga bisa dimungkinkan memang terjadi pembunuhan, tetapi pembunuhan dilakukan dengan asas pembelaan diri karena tidak ada upaya lain untuk dilakukan untuk membela dirinya tersebut. Terkait dengan yang saya tanyakan tadi, memang itu sudah masuk ke dalam teori-teori ilmu hukum, karena ilmu hukum ini pelajaran apalagi tentang hukum pidana, memang dia ada seni yang dipergunakan dalam memahami sebuah perkara gitu. Sama seperti mungkin agak sedikit menarik yang pernah Bapak Ibu semua ikuti, perkara Mirna kan, kopi sianida. Dari perkara Mirna kopi sianida hanya simpel, orang minum kopi meninggal dan sebagainya. Tapi sekarang kita ditantang untuk berpikir luas penyebab kematian dia itu seperti apa sih, siapa sih yang membunuh dia. Tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa orang membuat racun ke dalam minumannya dan sebagainya. Disitulah ditantang pemikiran. Dalam hukum pidana itu kita berpikir liar, sampai masa lalunya diungkit, kehidupan dia di luar negeri diungkit, bahkan kehidupan dia berpacaran diungkit untuk mengungkit hal dan sebagainya gitu. Tetapi dalam hukum pidana, untuk membuktikan seseorang benar melakukan perbuatan pidana hanya ada 5 alat bukti. Mungkin bisa dicatat juga 5 alat bukti dalam pasal 184 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hanya ada 5 alat bukti yang menyatakan seorang itu tersangka. Tetapi dari 5 ini, jika terpenuhi 2 sudah cukup menjadi tersangka. Yang pertama apa? Saksi, keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Jadi dari 5 ini, jika terpenuhi 2 nih, misalkan bukti surat sama bukti saksi, ya sudah bisa membuat orang jadi tersangka. Misalkan juga bukti saksi dan saksi ahli. Kalau saksi dengan saksi ahli itu berbeda.
Kalau saksi itu adalah orang yang mengetahui, melihat, mengalami terjadinya sebuah perbuatan pidana. Jadi Bapak Ibu semua juga jangan takut juga menjadi saksi, karena saksi kan hanya untuk menerangkan apa yang dia ketahui. Terus saksi ahli itu itulah akademisi, profesor-profesor, dokter-dokter hukum. Dia memberikan keterangan bukan karena dia mengalami, bukan karena dia melihat, tapi dia sebagai seorang akademisi memiliki pemahaman hukum, sehingga dari pemahaman hukum dan teori-teori hukum yang dia berikan dapat memberikan kecerahan daripada sebuah perbuatan pidana. Jadi itu 5 alat bukti pidana.